والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحافظون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهديناه النجدين الآية. Hadratal mukarramin, para sesepuh alim ulama asatidah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Husnul Khotimah Al-Izzah yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik sekalian peserta kuliah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Di kauli alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan jasmani serta rohaninya, dan yang paling penting kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sedikit menambah amal soleh-soleh kita. Sebab banyak di antara saudara kita makanannya enak, makanannya bergizi, tetapi tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kita yang makanannya sederhana, tetapi oleh Allah diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa dan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Inna lana min fadlillah, keutamaan kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, majelis yang sangat mulia ini, mari kita doakan putra-putri kita yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih mondok pesantren. Kita doakan menjadi putra-putri yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan putra-putri kita yang sedang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan diberi keselamatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di majelis taklim dalam kuliah subuh ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapat syafaatul khutbah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, judul pada pagi hari ini adalah waktu yang mulia untuk berdoa. Waktu yang mulia untuk berdoa. Waktu yang mulia untuk berdoa. Bapak Ibu hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah, setelah kemarin kita menerangkan tentang doa yang oleh Rasulullah dikatakan ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah inti sarinya ibadah dan luar biasa. Dan kapan kita berdoa? Adik-adik sekalian, hadirin rahimakumullah, ketika kita berdoa kita harus tahu awqatus syarifah, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu adabnya kita berdoa, sopan santunnya berdoa, kita harus tahu kapan kita harus berdoa.
Bahkan Al-Imam Ghazali dalam kitabnya yang saya bawa itu Al-Awwal ayyatarobbada bidu'aihi awqatash syarifata, mencari waktu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kata Imam Ghazali, yang pertama menempati ranking yang pertama, waktu yang dimuliakan oleh Allah itu sehari dalam 1 tahun. Sehari dalam 1 tahun. Sudah ada gambaran jawabannya adik-adik? Jadi kita harus menunggu 1 tahun untuk menunggu 1 hari tersebut. 1 tahun tunggu ya. Udah ada gambaran? Kapan kita harus mencari berdoa? Yang waktunya 1 hari dalam setahun. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, Yaumal Arafah. Yaumal Arafah. Maka berbahagialah orang yang sudah ditakdirkan bisa menunaikan ibadah haji. Sekarang sudah diputuskan oleh Kementerian Agama dan DPR berapa? 110.000 ya, mampu ya. 110. Itu sekitar segitu ya, dapat kuotanya. Bapak Ibu adanya Allah wa yakum rahimakumullah, Yaumal Arafah ini adalah kebanggaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau kita tidak wukuf di Arafah, ya, kata Pak Haji al-hajj al-Arafah. Ketika kita ingin mendapat gelar haji harus wukuf di Arafah. Tanpa wukuf di Arafah, sorry, kita tidak bisa mendapat gelar haji. Seperti orang-orang yang umroh itu tidak bisa yang kamu. Kurang bagus. Tapi disebut makajanya jaminan kamu. Iya, Pak Haji, amin. Gitu aja Pak Guru. Ketika ada orang nyebut Pak Haji, ya kan, amin. Gampang, pengen disebut Pak Haji mah. Kayak lewat ke perbatasan kereta api, orang lain ngasih 2.000, 10.000, coba dipanggil Pak Haji. Dan Pak Ustaz, kalau begitu Allah tidak adil. Kenapa Yaumal Arafah itu diberikan kepada orang-orang saudara kita yang melaksanakan ibadah haji? Lantas kita bagaimana yang tabungan selalu kurang? Ya lalu Pak Guru, cukup kan Pak Guru tabungan. Karena udah cukup. Lalu apa? Lalu apa yang bagi-bagi yang pelanggan gudang? Lanjut. Dan maka disinilah Nabi mengeluarkan satu hadis bagi orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Tanggal berapa? 29 betul? Itulah kenapa Nabi merasa kasihan terhadap umatnya, tidak semua bisa melaksanakan ibadah haji. Maka supaya mendapat keberkahan Yaumul Arafah, orang yang melaksanakan haji duduk di Arafah, wukuf di Arafah. Kata mereka yang sudah haji, ngapa-ngapa, dalam sehat, gering, digerek, saya pernah suruh wukuf di Arafah. Ya, jadi nanti kalau saudara kita nanti wukuf di Arafah, kita di sini harus berpuasa, melaksanakan puasa Arafah. Tujuannya tabarukan wa tafa'ulan, kita tabarukan mendapat barokahnya saudara kita yang sedang wukuf di Arafah. Dah paham? Tuh ya. Kita ada doa ya. Maka kita berdoa. Yang kedua, kalau tadi 1 hari pun, tapi dalam 1 tahun, berarti mulai dari terbitnya matahari sampai surutnya matahari itu awqatus syarifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menempati ranking yang kedua, sebulan penuh di dalam 1 tahun. Luar biasa ya. Syahrul awwaluhu rahmatullahi wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan yang 1 penuh awalnya sudah rahmat Allah, wa awsatuhu tengah-tengahnya maghfirah Allah, terakhirnya itqum minan nar. Bulan apa ada? Bulan suci
Ramadan. Subhanallah, aku ini luar biasa. Tapi ketika kita datangnya bulan suci Ramadan, cara menyambutnya semua umat Islam itu biasa-biasa banget. Tidak ada yang wah. Padahal bulan Ramadan adalah merupakan awqatus syarifah, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan dalam 1 tahun. Nah, kita perbandingkan ya, perbandingkan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat orang yang menyambut calon pengantin tidak? Bu, pernah melihat orang yang menyambut calon pengantin datang, calon menantu datang, pernah lihat belum? Ketika menyambut calon pengantin, dia berani berkorban uang jutaan rupiah. Tukang rias nanu ayah di dia mata kapake, manggil di Amerika. Dandannya mulai dari jam 4 pagi akhir jam sarapan tak karek anus. Untuk menyambut calon pengantin. Menyambut nggak sudah disediakan, kembang melatinya sudah disiapkan. Ini untuk menyambut datangnya calon pengantin. Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Insya Allah. Maka di sini Rasulullah banyak. Saya tidak pernah fanatik terhadap hadis, entah itu maulud, entah itu palsu. Yang penting kita laksanakan secara akal saja. Orang yang mau nyambut calon pengantin saja mau berkorban harta kekayaannya. Bagaimana dengan kita menyambut bulan suci Ramadan yang di dalamnya awalnya rahmat Allah, yang kedua ya maghfirah Allah, yang ketiga itqum minan. Ini suatu yang sangat luar biasa sekali. Tapi kenapa kita umat Islam biasa-biasa banget? Makanya Nabi menegaskan man fariha bi dukhuli Ramadan, barang siapa merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, kan? Haram Allah jasa dan ala miron. Jamin dari Allah orang. Jadi kalau kita tidak bisa menyambut seperti datangnya pengantin, minimal hati kita kata Rasulullah bergembira. Man fariha bi dukhuli Ramadan, bergembira. Mohon maaf Bapak Ibu ada ni Allah mengingatkan rahimahullah. Saya begitu datang bulan suci Ramadan, sebab kalau Ustaz Kiai mah begitu pikarnya, terus mukanya kelihatannya pengennya diberi, Ustaz-ustaz itu Kiai lihat mukanya pengennya diberi, kelihatannya. Makanya saya ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka saya persiapkan kurma yang pertama ajwa. Kurma ajwa. Ulang mengeras gengsi PNS ngeras 25. Ajwa tingkatan pertama, yang kedua sukari, kemudian yang ketiga ada dari Tunisia maya dagangan. Kenapa? Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bahwa ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika saya sudah punya korma ajwa, punya korma sukari, punya korma Tunisia, tengarap-ngarap diberi kubatur, datang alhamdulillah geus boga meuli setengah kon. Ya Allah ya Karim. Tuh ya kan Bapak Ibu ada di Allah. Jadi adik-adik kalau mau ditulis, yang pertama hari yang dimuliakan oleh Allah adalah hari Arafah, yang kedua bulan suci Ramadan. Itu Masya Allah, bulan suci Ramadan. Kita muliakan, ya kan? Dengan minimal itu dengan hati yang bergembira. Contoh ibu-ibu, ya Allah, ini bukan ayah yang dipakai yang mana ya Allah, sejadahnya yang mana ya Allah. Ini sudah dipersiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian ya Allah, nanti saya duduk sholat tarawih di mana ya? Duduk jadera, bisnis, duduk kipas angin, apa-apa. Tujuannya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu ada di Allah wa'alaikum rahimahullah. Saya bahas satu hadis lagi. Jadi begitu datang bulan suci Ramadan, minimal hari kita gembira, sudah persiapan
untuk bukannya, untuk takjilnya, dan Masya Allah. Bahkan dengan datangnya bulan suci Ramadan yang menempati ranking yang kedua, tetapi isinya luar biasa. Bulan suci Ramadan ini sudah awalnya rahmat, tengah-tengahnya ya kan maghfirah, kemudian akhirnya itu minana, Masya Allah. Dan bukan hadis yang orang saudara kita disebut hadis palsu. Namun sa'imul ibadah, tidurnya orang yang berpuasa dianggap ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa dianggap ibadah. Makanya nanti ada ya, ibu-ibu tidur bagi orang yang berpuasa mah ibadah, Bu. Habis tadarus tidur, nanti bangunnya sholat duhur berjamaah, setelah itu tidur lagi, bangunnya sholat asar, tidur lagi, bangunnya subuh, alhamdulillah puasa deui bukan lancar. Udah subuh ya ya Allah. Kita membicarakan tentang puasa ya. Naumus shaimi ibadah, bahwa tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tentu ya namanya puasa itu ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mari kita perbandingkan. Kira-kira Bapak Ibu hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah, yang tidur sama yang melek ketika berpuasa selamat yang mana Pak? Ini kan masalah puasa yang berhubungan dengan membatalkan. Kira-kira yang selamat karena yang tidur apa yang melek? Yang tidur. Yang melek dia. Kalau tidur di papasan gimana? Tidur mimpi. Ya. Itu gimana? Yang tidur ya, yang matanya merem sama yang melek dalam hal puasa, selamat yang mana? Udah kalau kan Abu dia apa Quran begitu ngabuburit lampu merah di hari tengah yang udah kawabe selama dalamnya kan itu dijemel nama Allah. Pasti ya, ketika orang yang melek itu sudah rawan. Masya Allah, ibu-ibu kita ngomong tentang tanda, lupa belum tentang melek. Ayah ibu jawab melek. Ya kan? Nah jadi orang yang melek itu rawan karena makanya ayat hadis Nabi namun shaimul ibadah. Dalam kitab yang disebutkan tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ketika kita tidak sanggup untuk menahan maksiat, mata yang unggas meninggal ngelai selamat. Mau ngomong tentang coba kita kalau kata Pak Guru tadarus ngomong amat tadarus dulu. Pak Bu, saya itu salah satu ustaz yang tidak pernah membanggakan tadarus. Oh di grup SMP aku udah tadarus ya sampai kepala sekolah, kenapa ini Pak Ustaz Usman nggak respon tadarus? Malu. Ramadan kapanpun saya tidak pernah hatam Bu. Ya kan, saya melaksanakan hadis Nabi yang paling enteng. Iqra'ul Qur'an walau ayatan, bacalah Al-Qur'an walau satu ayat. Tas tarawih saat, tas subuh saat, tas lohor ila yaumil qiyamah istiqomah. Ya, makanya komitmen kalau kita di bulan suci Ramadan sudah hatam, kemudian setelah Ramadan pergi, kemudian kita tidak membaca Quran lagi, rugi lagi. Karena amalan yang mendapat nomor 1 adalah istiqomah. Bangga Ramadan hatam, setelah Ramadan pergi kemudian berhenti kamu, kan rugi.
Makanya saya masih ada jatah Ramadan terakhir juz amma belum hatam sekarang. 2 tahun. Belum dibaca nasihat ayat. Iya, udahlah saya sih melaksanakan hadis Nabi ya, Iqra'ul Quran walau ayat dan bacalah 1 ayat. Ya Allah, di grup kan hebat. Wah, kalau yang sudah contreng ya, sampai kepala sekolah ini bagaimana kok satu semana guru BTK diem baik. Ya Allah, kenapa? Karena tujuan saya dakwahnya adalah saya yang penting istiqomah, yang penting istiqomah. Terus seharian nggak pernah. Makanya dari Ramadan kemarin terus nggak pernah ketinggalan. Bisa subuh lawarna dibaca, bisa lawar asarna dibaca. Itu penting mah 1 hari kita membacaan bukan silakan. Kalau bapak-bapak ya, oh hebat, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Kalau seminggu hatam, ya kudu kali itu lagi, kudu saminggu hatam deh, Pak Bro. Ramadan saminggu hatam. Kali itu nya kudu saminggu deh, istiqomah. Berat banget ada dalam saminggu hatam dari seayat. Ya Allah, ya Bapak Ibu ada yang Allah, marilah kita cari yang gampang-gampang ya kan? Kata Allah manis takotum. Kata Allah manis. Takotum. Ibadah itu nggak dipaksakan. Allah sejak memberikan keringanan kepada kita, sebagaimana ikhlasnya kita, masa kita dipaksakan kudu hatam? Tuh kenapa? Karena ada satu ulama sufi, ulama tasawuf, dia mengatakan membaca Al-Quran 1 ayat dibandingkan dengan hatam 30 juz lebih afdal membaca 1 ayat yang kandungannya dilaksanakan dalam kehidupan sehari. Kita juga berdakwah juga Rasulullah balighu walau ayatan, sampaikanlah, tidak harus 1 juz yang disampaikan, 1 ayat. Oh, lamun ngaji 30 disampaikan mabok kan. Makanya Nabi mengatakan balighu walau ayatan, kau sampaikan 1 ayat. Ya kan, supaya tidak terlalu jemput. Tapi monggo bapak-bapak, ibu-ibu bolehlah kita target ya kan 1 bulan hatam. Ya kan 1 bulan hatam. Tetapi kesananya jangan sampai berhenti dikaji terus karena kan ahabul a'mali adwamuha, kata Rasulullah bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha walau qalilan, ya kan? Adwamuha walau qalilan, walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak yang rahimahumullah, gunakan bulan suci Ramadan adalah bulan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang 1 bulan penuh, maka kita gunakan, silahkan. Yang ini baru yang kedua, ya baru yang kedua. Dan nanti ada Yaumul Jum'ah, kemudian ada waktu sahur, ya kan? Itu masih ada waktu, ya kan? Ada Yaumul Jum'ah, ada waktu sahur, itulah Auqatus Syarifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjanjian kita dapat kuliah subuh sampai 5:30 ini sudah selesai. Jadi mari Bapak Ibu hadirin Allah wa iyyakumullah, ketika datangnya bulan suci Ramadan, minimal kita sujud syukur. Kenapa? Kita bertemu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada supaya 3 kali sujud syukur. Udah anak kasih ketiga masuk gitu. Sujud syukur ya kamu. Sujud syukur pas datang Ramadan biasa-biasa baik. Inilah pengorbanan kita kepada bulan suci Ramadan yang isinya sangat luar biasa kepada adik, kan? Mudah-mudahan ya Allah, ini insyaallah kelihatannya matanya mata berpuasa semua, amin ya rabbal alamin ya. Tapi puasanya dapat jatahnya, karena diupahin sama orang itu. Bapak Ibu hadirin Allah wa iyyakum, ini saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini.
masih ada waktu lagi, masih ada waktu yaitu yaumul Jum'ah wa yaumul Sabtu. Waktu sahur 2. Berarti yang pertama Arafah, kemudian Ramadan, kemudian hari Jumat, yang keempat waktu sahur. Itu adalah termasuk Auqatus Syarifah, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita sama-sama istighfar. Astaghfirullah